Pemirsa, sidang di Pengadilan Jakarta Utara diduga ada kejanggalan. Keluarga korban akan lanjut proses hukum ke Mahkamah Agung. Sidang kasus tabrak lari yang merenggut nyawa seorang pria lansia yang menjadi korban kecerobohan di jalan lingkungan perumahan saat sedang jogging, kini memasuki babak krusial di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 18 September 2025. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan yang membuat keluarga korban kecewa dan emosional. Hal ini diakibatkan karena terdakwa hanya dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Suasana haru dan amarah bercampur menjadi satu di ruang sidang. Keluarga korban saat mengikuti jalannya persidangan tak mampu menyembunyikan kekecewaan yang mendalam usai mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Air mata berlinang, suara tercekat, dan tatapan kosong terpancar dari wajah-wajah yang berduka dari keluarga korban. Majelis hakim dalam beberapa persidangan sebelumnya juga telah memberikan indikasi bahwa terdakwa memang terbukti bersalah. Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan keluarga korban. Kasus tabrak lari ini bermula ketika terdakwa IV diduga melakukan tindakan ceroboh dengan menabrak korban S 82 tahun yang saat itu sedang jogging di Jalan Perumahan Grisenda RW, Jalan Penjaringan, Jakarta Utara pada 9 Mei 2025. Akibat insiden tersebut, S mengalami luka parah di sekujur tubuhnya dan menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk pada 11 Mei 2025 setelah menjalani perawatan intensif. Namun tuntutan ringan yang diajukan jaksa penuntut umum memicu gelombang protes dan kekecewaan dari keluarga korban, serta menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas sistem hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi para korban, bahkan di lingkungan tempat tinggal yang seharusnya aman dan nyaman untuk berolahraga. Bu, apa langkah Ibu selanjutnya? Apa mau langsung ke Presiden, Bu? Ya, kalau memang itu diperlukan, saya akan buat surat terbuka via Instagram saya. Saya rasa ini keterlaluan. Hukum Indonesia ini sudah tidak ada. Tabrak lari dengan pembuktian yang jelas, semuanya lengkap, CCTV, saksi, semuanya lengkap. Hanya dituntut, itu pun baru tuntutan 1 tahun 6 bulan. Nyawa manusia itu sangat tidak ada artinya itu mata orang. Di mata penegak hukum itu berarti nyawa itu murah. Apa yang terjadi sebenarnya kalau begitu? Penuntut umum punya nurani enggak? Apakah mereka tidak punya orang tua? Kalau harapan dari keluarga sendiri berhasil mengamankan maksud terdakwa. 310 itu ancamannya 6 tahun. Minimal ya harus layak. Kalau 1 tahun 6 bulan, saya siap di penjara, saya tabrak orang, siapa yang mau? Ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Upaya semuanya akan saya tempuh apapun itu. Ada mafia hukum di sini. Saya yakin itu Ada terjadi. mafia hukum Pengadilan Jakarta Utara. Si pelaku nggak ditahan sampai sekarang ya? Pelaku dari awal tidak ditahan, hanya 2 minggu di laka lantas ditahan. Setelah itu penangguhan terus sampai sekarang tidak ditahan. Nyawa orang ini yang tidak ada, dia bisa bebas. Sekarang hanya dituntut 1 tahun 6 bulan. Logikanya di mana itu? Semua jelas. Bahkan minggu lalu di persidangan pun teman-teman juga menyaksikan. Hakim sudah jelas-jelas menyebut bahwa tersangka bersalah. Lalai menyebabkan nyawa orang hilang. Semua bukti lengkap, semua saksi juga lengkap. Nah, tapi ini hanya dituntut 1 tahun 6 bulan. Sampai hari ini pun mereka tidak pernah punya itikat baik meminta maaf kepada kami. Hanya dituntut 1 tahun 6 bulan. Logikanya